syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan di sisa-sisa nafas kita, di sisa-sisa detak jantung kita, di sisa-sisa denyut nadi kita, bahkan di sisa-sisa aliran darah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan akhirat kita, yaitu kehidupan kubur, kehidupan mahsyar, kehidupan mizan, kehidupan sirat, dan nanti akan ada pilihan neraka atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena di antara miliaran manusia yang hidup saat ini, hanya segelintir orang yang diberikan kesempatan untuk datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita tanya diri kita, kalau dibilang pantas, apakah kita sudah pantas menjadi tamu Allah? Apakah kita sudah pantas menjadi tamunya Rasulullah? Kalau kita boleh menggali, masa muda kita penuh dengan kesesatan, masa lalu kita penuh dengan dosa, sholat kita pun jarang khusyuk, itu pun masih sisa waktu. Kalau dibilang soleh, kita pun belum soleh. Baca Quran kita pun masih terbata-bata. Akhlak kita pun belum mulia. Berzikir pun kita jarang. Tetapi kenapa Allah pilih kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala undang kita? Kita datang dengan segala dosa, kita datang dengan sejuta kesalahan, dengan harapan bagaimana dengan kedatangan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat kita. Kita minta pada Allah, ya Allah, labbaik ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dengan segala dosa-dosa kami, dengan segala kesalahan kami, dengan segala masa lalu kami, dengan segala keburukan kami, dengan segala kesombongan hati kami ya Allah. Kami datang ingin bersimpuh di rumah-Mu ya Allah. Pandanglah pengorbanan kami, pandanglah capek kami, pandanglah jerih payah kami ya Allah. Dan sambutlah kedatangan kami dengan janji-janji-Mu ya Allah. Sambutlah kedatangan kami dengan ridho-Mu ya Allah. Sambutlah kedatangan kami ya Allah dengan surga-Mu ya Allah. Kita tinggalkan anak kita, keluarga kita, istri kita, kehidupan kita, rumah kita, pekerjaan kita. Kita tinggalkan dunia kita untuk pergi kepada pencipta dunia. Kita tinggalkan makhluk, pergi kepada pencipta makhluk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan niat kita. Jangan sampai kesempatan ini tersia-sia. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, Allah nggak pandang kedatangan kita, Allah nggak pandang pengorbanan kita, Bu. Allah nggak pandang daripada capek jerih payah kita. Padahal kita datang ke sana, kita mudah meneteskan air mata. Yang kita sama-sama ketahui Bapak sekalian, api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan padam, tidak akan sirna dengan banyaknya air hujan yang ada di muka bumi ini. Api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan musnah, tidak akan padam dengan banyaknya air laut yang ada di muka bumi ini. Tetapi kita sama-sama yakini, kita sama-sama pahami bahwasanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sirna, akan padam, akan musnah dengan tetesan air mata dikala seorang hamba mengakui dosa-dosanya. Cukup buat tetes air mata itu akan memadamkan kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sebesar kepala semut. Maka kesempatan ini, mari kita sama-sama satukan hati kita, satukan niat kita, satukan tujuan kita. Kita datang bukan untuk main-main, kita datang bukan untuk tamasya, kita datang bukan untuk sebagai turis, tetapi kita datang adalah untuk menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah menjadi tamu yang baik. Belajar menjadi tamu yang baik, yang bisa menyenangi hati tuan rumahnya. Sehingga apabila tamu itu baik dan tuan rumahnya senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala janji-janjinya. Apa keinginan tamunya, Allah akan berikan.
pinta kita, doa kita, tangisan kita, Allah akan tunaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengundang kita lagi dan lagi, sampai kita tiada lagi. Maka yang paling utama adalah satu hati. Kita di sini bukan sekandung, bukan sekampung, ya Pak ya. Tapi kita ini saudara dengan kalimat la ilaha illallah. Di samping itu kita satu tujuan nih. Dan sekarang ini kita harus berikrar. Siapa saudara kita? Inilah saudara kita semua. Yang namanya saudara apabila jauh saling mendoakan, apabila sakit, apabila dekat saling mengingatkan, dan apabila sakit saling ditolong. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sakit, ya, yang nolongin bukan anak kita di Jakarta, yang nolongin bukan anak kita, cucu kita di Indonesia, bukan, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita ini. Maka berbuat baiklah kepada teman, berbuat baiklah kepada penduduk langit, penduduk bumi. Berkasih sayanglah wahai penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi. Maka sebaik-baiknya kita adalah orang yang takut kepada Allah dan berbaik kepada setiap manusia, insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di sana yang paling jaga ada kesatuan hati kita, Pak ya. Kesatuan hati agar kita tidak saling melihat kesalahan orang lain. Jangan sampai pecah hati. Ya. Kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang akan jadi umrohnya diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Kita tidak tahu nih siapa di antara kita yang wafatnya lebih mulia bagi kita nggak tahu. Namun kita sama-sama belajar. Andai kata kita nggak khusyuk dalam sholat, kita nggak khusyuk dalam ibadah, tetapi ada saudara kita lakukan berjamaah, dia khusyuk. Kemudian Allah suka dengan saudara kita, lalu kita lakukan berjamaah, maka insya Allah akan angkat doa-doa kita juga. Maka utamakan adalah kebersamaan. Insya Allah. Maka sebaik-baiknya jemaah ya adalah jemaah yang tidak merepotkan amirnya. Tahu amir, Bu? Pimpinan rombongan. Dan sebaik-baiknya pimpinan rombongan atau amir adalah dia yang paling peduli dengan jemaahnya. Nah, pertanyaannya, dalam perjalanan ini, sunnahnya ini harus ada amir. Siapa kira-kira yang siap jadi pimpinan rombongan? Dan antara Bapak Ibu ada yang siap gak? Bapak siap? Oh belum. Ada yang siap? Siap gak? Belum. Siapa kira-kira yang pantas jadi amir? Saya siap. Siapa yang setuju saya jadi amir? Ayo setuju, angkat tangan yang setuju saya jadi amir. Waduh, kalau Ustadz Faris siapa aja? Yang berangkat Ustadz Faris, saya nggak berangkat masalahnya. ya Ustadz Faris, kalau Ustadz Faris setuju? Setuju? Ya, berarti tongkat kepemimpinan ada di Ustadz Faris. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada apa-apa nanti transit di Doha mau kemana-mana izin dengan Ustadz Faris, ya. Jangan sampai ada apa-apa mau pipis, mau buang air kecil, buang air besar atau apapun, izin dengan amirnya. Ya, jangan sampai amirnya direpotin, Bu. Kasihan. Ya, sebaik-baiknya jemaah adalah yang tidak merepotkan amirnya. Sebaik-baik amir yang paling peduli dengan jemaahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini saya bermanfaat. Utamakan kebersamaan baik dalam segi apapun. Ada amalan istimai, ada amalan infirodi. Ya, kebersamaan ini ada amalan lautan. Ya, jaga hati. Ini pahalanya, Bu, begitu besar bagaikan lautan. Kita celupkan tangan kita ke laut, kita angkat, ya, satu tetes inilah amalan infirodi, yaitu amalan pribadi, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Tetapi amalan istimai ada lautan, ini pahala yang sangat besar. Apa itu? Ketika kita laksanakan dengan berjamaah. Insya baik, kita bisa doa sekarang. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afihi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan segala kezaliman dan kebatilan kami ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan segala keburukan kami ya Allah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ingin bersimpuh di rumah-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah capek kami ya Allah. Terimalah pengorbanan kami ya Allah. Terimalah jerih payah kami ya Allah. Terimalah tangisan kami ya Allah. Ya Allah, sambutlah kedatangan kami dengan janji-janji-Mu ya Allah. Sambutlah kedatangan kami dengan pintu taubat dari-Mu ya Allah. Sambutlah kedatangan kami dengan ridho-Mu ya Allah. Tambahkanlah kesolehan kami ya Allah. Tambahkan keimanan kami ya Allah. Tambahkan rasa cinta kami padamu ya Allah. Tambahkan rasa takut kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kedatangan kami berziarah ke makam Nabi-Mu sebagai saksi di akhirat kelak ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Kuatkan kami untuk menghilangkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kumpulkan dan bangkitkan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk minum air telaga Kausar dari tangannya yang mulia ya Allah. Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang melahirkan kami, yang mendidik kami, yang menafkahkan kami ya Allah. Ya Allah, di dalam diri kami ada tangisan seorang ibu. Di dalam diri kami ada jeritan seorang ibu. Di dalam diri kami ada darah seorang ibu ya Allah. Jadikan kami asbab hidayah kebahagiaan buat orang tua kami ya Allah. Biarkan mereka mulia dengan doa-doa kami ya Allah. Biarkan mereka bahagia dengan tangisan kami ya Allah. Buat orang tua kami yang masih hidup, Kau berikan mereka kesehatan, ketaatan ya Allah, keistiqomahan ya Allah. Dan Kau matikan mereka dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Buat orang tua kami yang ada dalam kubur ya Allah, jauhkan dia dari rasa sakit ya Allah. Jauhkan dari rasa kempitan ya Allah. Jauhkan dia daripada siksa dan azab ya Allah. Jauhkan dia daripada murka-Mu ya Allah. Jauhkan dia daripada kegelapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman daripada taman surga-Mu. Jangan Kau jadikan kubur mereka sebagai lembah daripada air neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai meminta, kami tak pandai memohon ya Allah. Apa yang Nabi-Ku pinta dari-Mu itu yang Ku pinta. Apa yang Nabi-Ku tolak dari-Mu itu yang Ku tolak ya Allah. Maka satukan doa kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ini selalu diingat Bu ya. Ya, buat bekal kita, luruskan niat. Yang pertama, luruskan niat. Kedua, mulai sekarang perbaiki amalan. Jangan lagi bicara dunia, tapi bicarakan yang di atas langit dan di bawah bumi. Ya, bicarakan kebesaran Allah saja. Bicarakan sahabat-sahabat Nabi, bicarakan Nabi, bicarakan akhirat. Ya. Yang ketiga, bersihkan hati. Banyak minta maaf pada orang ya. Karena nanti kita minta maaf pada keluarga kita, takut kita pergi nggak kembali lagi. Ya, minta maaf. Dan yang keempat, yaitu kita tambah pengorbanan, tambah mujahadah kita. Kita datang untuk susah payah. Orang susah payah mencari dunia, tapi saat ini kita susah payah untuk mencari akhirat. Susah payah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.